Poin kedua yang ingin saya sampaikan dan poin ketiga pada malam hari ini adalah Musa di Gunung Sinai. Nah, Tuhan berfirman pada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Musa kembali lagi naik ke Gunung Sinai untuk menerima kembali instruksi mengenai hukum peribadatan. Nah, batu sini sebenarnya kembali lagi dari semua hal yang terjadi, semua ritus yang dilakukan dan ya etnis sebagian besar ya, ritus kebiasaan dilakukan ini sebenarnya tidak semerta-merta muncul dari Israel. Oh ini originalnya Israel nih, enggak. Jadi kita mesti paham juga konteks zaman tersebut. Sebenarnya batu itu tuh sudah merupakan materi yang umum digunakan untuk menuliskan hukum yang serupa seperti yang kita lihat di hukum atau kode Hammurabi dan dekrit Haremhab ya. Nah, lalu ada tulisan hukum dan perintah. Nah, jadi mungkin kita akan sedikit ke Amerika ya. Ini kalau CCD, The Confraternity of Christian Doctrine, gitu ya. Jadi semacam program katekismus ya bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah non Katolik, gitu ya. Kalau di sini mungkin kalau teman-teman bersekolah di sekolah kayak apa ya, ya non Katolik ya bener ya. Dari yang BPK Penabur, Kristen negeri, semuanya. Kalau di paroki saya di Cirebon itu biasanya ada guru yang mengajar mereka setiap hari tertentu ya sebagai ganti nilai agama gitu. Di Amerika juga sama adanya namanya CCD gitu. Nah, jadi mereka ini yang menambahkan memberikan terjemahan hukum yang ditambahkan sebelum perintah. Jadi kan harusnya perintah nih, tapi mungkin ada semacam proses pemikiran mengenai terjemahan dan semacamnya ini. Jadi ada tulisan hukum dan perintah. Dan menurut banyak ahli memang penambahan di kemudian hari ini, kemudian hukum. Karena memang tidak pernah dikatakan dalam perjanjian lama bahwa Tuhan memberikan Musa macam-macam tulisan kecuali 10 perintah Allah. Jadi kecuali yang memang dikatakan tertulis secara eksplisit, memang nggak pernah dikatakan tertulis gitu ya. Intinya seperti itu. Lanjut. Nah, lalu loh batu ini maksudnya gimana? Nah, Santo Beda mengatakan, secara mistis, penggulingan batu ya yang menutupi kuburan Yesus ya, menandakan terbukanya sakramen yang disembunyikan ditutup dan dengan hukum yang tertulis dalam loh batu sebelumnya. Jadi loh batu segala hukum dan perintah Allah yang tertulis dalam loh batu ini, makanya seperti tadi saya bilang, kita jangan berhenti pada perintah dan larangannya saja, tapi kita menuju pada segala hal yang mendasari hukum dan perintah tersebut, yaitu apa? Kasih. Itu apa? Kasih yang berasal daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Tuh. Nah, jadi ketika kita mengakui iman kita dalam sengsara dan kebangkitannya, kuburnya yang tertutup, kini terbuka rahmat Allah, terbuka untuk kita. Lanjut. Nah, lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah pada mereka. Maka Musa mendaki gunung dari awan itu, dan awan itu menutupinya. Kemudian Tuhan diam di atas Gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu. Jadi dalam hal ini Yosua ini
menemani Musa dalam perjalanan naik ke Gunung Sinai, tapi nggak masuk ke awan-awan itu. Terus ada Harun Hur ditinggal untuk memimpin bangsa Israel, dan pada hari yang ketujuh Musa dipanggil masuk ke dalam awan. Lanjut. Nah, kemudian Tuhan dia melihat atas Gunung Sinai dan awan gitu ya. Awan ini sebut-sebutnya. Dan kemudian pada 17 dikatakan kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Jadi awan, api, sinar, itu sekian banyak cara Tuhan hadir atau teofani kepada bangsa Israel. Jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, teofani ini sebenarnya harus dipahami adalah suatu cara Tuhan untuk mewujud. Api itu kan bukan Tuhan, tapi Tuhan bisa muncul sebagai api. Merpati itu juga bukan Roh Kudus, bukan Tuhan gitu. Tapi Tuhan bisa, Roh Kudus itu bisa wujud sebagai merpati. Nah, kurang lebih teofani itu bekerjanya seperti itu. Lanjut. Jadi dalam KGK, dalam ajaran gereja, api gitu ya. Sementara api melambangkan kelahiran dan kesuburan, kehidupan yang dianugerahkan dalam Roh Kudus, api melambangkan daya transformasi, perbuatan Roh Kudus. Kristus sebagai Dia yang akan membaptis dalam Roh Kudus dan dengan api. Dalam Kisah Para Rasul juga kita kenal juga kan, turunnya Roh Kudus juga melalui lidah api yang ada dalam di atas ini ya, kepalanya para murid ya. Dalam tradisi rohani, lambang api ini dikenal sebagai salah satu lambang yang paling berkesan mengenai karya Roh Kudus. Dan janganlah padamkan roh. Ya, karena Roh Kudus itu ya sebagai api. Lambangkan seolah-olah sebagai api. Lalu mengenai awan dan sinar. Kedua lambang ini selalu berkaitan satu sama lain kalau Roh Kudus menampakkan diri. Sejak masa teofani Perjanjian Lama, awan baik yang gelap maupun yang cerah menyatakan Allah yang hidup dan menyelamatkan dengan menyelubungi kemuliaannya yang adikodrati. Semua gambaran ini telah dipenuhi dalam Roh Kudus oleh Kristus. Lanjut. Lalu tentang firman dan hukum ya. Anugerah firman dan hukum adalah bagian dari perjanjian yang Allah adakan dengan orang-orangnya. Allah yang satu dan benar mewahyukan kemuliaannya pertama-tama kepada umat Israel. Bersama wahyu Allah dinyatakan pula panggilan hakikat manusia yang benar. Tadi kan makanya dikasih tahu yang bangsa Israel tadi budak gak punya aturan, dikasih tahu harusnya bagaimana nih kita sebagai manusia yang benar seperti apa dikatanya. Manusia dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Allah dengan bertingkah laku sesuai dengan kenyataan bahwa ia diciptakan menurut citra Allah dan serupa dengan Allah. Ya, jadi semua dipanggil untuk semakin serupa dengan Allah. Allah itu seperti apa sih? Allah itu kasih. Maka manusia juga harus memperlakukan kasih, yang tentu kasih yang benar. Gitu ya. Lanjut. Nah, lalu masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Nah, dan ini juga dituliskan di beberapa bagian lain dalam Keluaran dan juga dalam Ulangan. 40 hari ini dia tuh bukan 6 tambah 40 hari, tapi jadi dari 6 itu tuh udah termasuk dalam hitungan 40 hari. Nah, para rabi menafsirkan bahwa Musa menerima hukum tertulis dalam siang hari dan tradisi-tradisi pada malam hari. Angka 40 dan 7 yang umumnya sering muncul dalam perjanjian lama tidak perlu diartikan secara harafiah. Memang ini mah ada ya periode hari yang lebih pendek ataupun yang lebih panjang aja. Bukan segala-galanya mesti 40, segala-galanya mesti 7. Pak. Tapi memang pada kenyataannya perjalanannya memang 40 hari itu yang jadi identik juga sih. Kita kan Prapaskah, ini kan sebenarnya dari Minggu Paskah ke
Rabu Abu itu kan 40 hari. Tidak menghitung hari Minggunya ya. Ya. Jadi itu memang 40 hari. Terus juga kita mungkin hari pekan doa sedunia kan 7 hari ya. Nah, memang tapi bukan kita berarti artinya dalam perjanjian lama ini, khususnya pada perikop-perikop ini juga secara harafiah ini tidak perlu. Lanjut. Nah, lalu ini yang komentar teologis ya untuk dari memasuki awan dan berpuasa. Santo Ambrosius dari Milan mengatakan bahwa jika ada orang yang ingin memandang gambar Allah, ia harus mencintai Tuhan hingga dicintai olehnya, bukan sebagai hamba tetapi sebagai sahabat yang menaati perintahnya, sehingga ia dapat memasuki awan tempat Tuhan berada. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah kita, sekali lagi saya tekankan bahwa kita ini tidak berhenti pada hukumnya saja. Kita tidak melakukan ini karena disuruh Tuhan, bukan. Tapi kita mesti melakukan ini karena cinta kita akan Tuhan. Dan cinta Tuhan yang sudah diberikan untuk kita. Makanya bilang, Yesus tidak bilang kamu naati perintahku jadi hambaku. Tapi kamulah sahabat-sahabat aku jikalau kamu menuruti perintahku. Itulah daripada saat itu akhirnya kita bisa sungguh masuk lebih dalam lagi menuju kepada hadirat Tuhan. Lalu bagaimana dengan berpuasa? Santo Yohanes Chrysostomus menekankan ini tentang penguasaan diri nih. Lihat kalau misalkan orang berpuasa menguasai dirinya dan tidak berpuasa. Musa berpuasa 40 hari dia menerima perintah Tuhan. Tapi orang Israel tidak bisa menguasai dirinya. Akhirnya mereka macam-macam bikin patung lembu emas dan semacamnya, menyembah Tuhan yang lain, dan sampai Musa lihat datang kepada mereka pun lihat ini nggak pantas. Mereka orang-orang egois dan berdosa ini tidak pantas menerima perintah kata-kata yang berasal daripada Tuhan sendiri. Gitu. Jadi dengan kata lain ya memang berpuasa pada nanti juga kita Prapaskah kita akan berpuasa dan berpantang semuanya itu juga untuk menyiapkan diri untuk menyambut Tuhan. Makanya mungkin kita dalam acara-acara besar KRK atau mungkin intensif pribadi itu kita mungkin kadang berpuasa dulu ya bisa 40 hari, bisa mungkin 21, 3, 9 hari atau mungkin ya sebagaimana yang diimani ya seperti apa gitu ya. Nah itu semuanya untuk menyiapkan diri sebenarnya. Intinya seperti itu. Kita memfokuskan diri, menguasai diri kita, menyiapkan diri kita untuk sesuatu yang besar, yang biasanya besar, yang akan kita lakukan. Lanjut. Nah, Musa sendiri sangat dimurnikan dan dibebaskan dari badannya dengan puasa selama 40 hari lamanya, sehingga dirinya mengambil rupa yang penuh dengan kemuliaan ilahi. Ini menurut Santo Petrus Chrysologus. Dari sini Musa mengerti bahwa kebutuhan hidup tidaklah menghalangi mereka yang hidup dalam pandangan Allah dengannya. Jadi, maksudnya apa? Jadi, kita dalam mengikuti Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan hidup kita. Bukan berarti kita akan menjadi kaya ketika kita ikut Tuhan. Ini Gereja Katolik tidak mengajarkan dan menentang mengenai teologi kemakmuran. Ya. Kita tidak beri supaya kita jadi kaya. Tidak ada. Kita memberi ya memang karena kita memberi karena kasih gitu. Bukan karena ini. Akhirnya kalau misalkan kita memberi karena kita ingin menjadi kaya, akhirnya kita mengecilkan hubungan kita dengan Allah itu sebagai hubungan yang transaksional. Hubungan timbal balik yang seperti itu. Yang bukan hubungan kasih, tapi hubungan seolah-olah seperti penjual dan pembeli.
Tapi kebutuhan hidup sini adalah bagaimanapun beratnya hidup kita, Tuhan selalu ada. Kalau kata lagu kan, Tuhan tidak pernah janji langit akan selalu biru ya, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Saya nggak nyanyi supaya nggak terlalu lama. Kalau nyanyi lama lagi ntar. Tapi intinya seperti itu. Dan pada akhirnya kita juga, saya rasa lebih banyak juga mengalami kesedihan dan semacamnya, tapi ternyata kita bisa melewati semua itu. Dan ketika kita akhirnya menyerahkan semuanya pada Tuhan, meskipun mungkin kadang berat ya, dan mungkin kadang saya juga sama juga, saya juga bukan siapa-siapa gitu, saya bukan orang kudus ya. Kadang saya nggak ngerti kenapa ini terjadi dan kenapa mesti terjadi pada saya juga. Tapi ternyata setelah lewat, oh inilah maksudnya gitu. Dari situ yang kita dapatkan mengenai Tuhan yang memang tidak pernah meninggalkan kita. Kebutuhan hidup kita ini tidak akan pernah memisahkan kita dengan kasih Allah. Demikian. Jadi kita dapatkan bahwa semua gambaran mengenai api, awan, dan sinar melambangkan karya Roh Kudus oleh Yesus Kristus. Berpuasa menyiapkan diri untuk mencintai Allah secara seutuhnya. Oke, kita review lagi ya. Jadi malaikat yang berjalan di depanmu itu kita dapatkan tentang Yesus Sang Firman Allah, Allah Putra, malaikat yang berjalan di depan umat Tuhan. Dia yang melindungi, membawa ke tanah perjanjian, melenyapkan musuh-musuh, memberkati dan menyembuhkan kita. Dan untuk itu kita harus mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya dan menjauhkan diri dari berhala dunia. Lalu tentang upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel, kita dapatkan bahwa sebagaimana darah anak domba ditumpahkan sebagai pengikat perjanjian Allah dengan bangsa Israel, darah Kristus ditumpahkan sebagai perjanjian antara Allah dengan umat manusia. Allah yang tak terbatas dipandang oleh Musa dan tua-tua Israel dalam wujud manusiawinya, dalam arti teofani. Musa di Gunung Sinai, kita mendapatkan bahwa semua gambaran mengenai api, awan, dan sinar melambangkan karya Roh Kudus oleh Yesus Kristus. Dan berpuasa menyiapkan diri untuk mencintai Allah secara seutuhnya. Lanjut. Ada tambahan, kesaksian dan pertanyaan? Nah, akhirnya ini ya 15 menit nih, gimana? Ya kan? Thank you, Coach Jos dan Kak Bertus. Pengajaran yang luar biasa, pendeskripsian dan juga mempresentasikan tafsiran-tafsiran dari bahwa gereja dengan luar biasa juga. Barangkali dari malam hari ini yang menjadi poin penting, key point ya dari yang dibahas pada malam hari ini. Nah, sekarang silakan teman-teman dari uraian Kak Bertus ataupun Coach Jos bisa bertanya, atau mungkin di luar ini juga boleh ditanyakan. Saat ini bisa kami jawab. Iya, Coach Jos, kenapa kok? Ya, saya tadi mau nambahin dikit aja sih. Tadi bukan yang ini ya maksudnya, tapi mengenai Allah perjanjian lama yang berbeda dengan Allah perjanjian baru. Jadi kan mungkin sering dikatakan bahwa Allah perjanjian lama itu dia seolah-olah seperti jahat ya, kejam, dan Allah perjanjian baru kan kasih. Saya tidak akan mengomentari mengenai karakteristik seperti itu, karena memang tadi kan seperti itu juga kita bisa pahami sebagai perbedaan konteks zaman gitu pada saat itu ya. Tapi jangan lupa pada perjanjian lama pun Allah yang tadinya seolah-olah memberantas orang-orang yang menjadi musuh bangsa Israel juga menyelamatkan Niniwe melalui Nabi Yunus.
Niniwe itu kan juga orang-orangnya kayak gitu semua, jahat gitu. Jahat inilah sampai Nabi Yunus aja mau datang ke mereka aja udah kabur duluan sebenarnya. Sampai akhirnya kan dia dia ditelan oleh ikan gitu. Baru dimuntahkan di pantai yang Niniwe itu. Jadi Allah adalah kasih sebenarnya, atau mungkin at least gambaran yang Allah yang mengasihi selain yang bangsa Israel dan semacam itu, yaitu udah ada dari kisahnya Nabi Yunus. Baik, kalau tidak ada, mungkin pada malam hari ini cukup sampai sini. Kontak kami di YouTube, Rekaman Just Hope, nanti akan ada di YouTube, Instagram. Kemudian setiap Selasa kita akan persekutuan doa offline di ruang doa sebelah kapel Rumah Sakit Santo Borromeus. Setiap Jumat Miracle Room online, dan setiap Kamis 2 minggu sekali. Di besok 9 Februari akan membahas Keluaran 25:1 sampai 26 ini mengenai kemah suci. Kita akan tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku datang ke hadirat-Mu dengan apa adanya. Aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku bertobat atas dosa-dosaku. Ampunilah aku. Dalam nama-Mu, aku mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadaku. Aku menyangkal setan dan roh-roh jahat dengan segala tipu muslihatnya. Aku menyerahkan segenap diriku kepadamu, Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Yesus, aku mengundang-Mu ke dalam hidupku. Aku menerimamu sebagai Tuhan, Allah dan penebusku. Sembuhkanlah aku, ubahlah aku, kuatkanlah aku dalam jasmani, jiwa, dan rohaniku. Datanglah Tuhan Yesus, bungkuslah aku oleh darah-Mu yang kudus, dan penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku mencintai-Mu Tuhan, Yesus, aku memuji-Mu. Yesus, aku berterima kasih kepadamu, Yesus. Aku akan mengikuti-Mu setiap hari sepanjang hidupku. Amin. Bunda Maria, Ratu Kedamaian, seluruh malaikat-malaikat dan orang-orang kudus, tolonglah aku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santo Basilus aku, Santo Yohanes Chrysostomus, Santo Gregorius dari Nazianzus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam Bapak. Sampai bertemu tanggal 9 Februari. Berikutnya.